Selamat pagi, perkenalkan nama saya Titi Rismoli Siombing, NIM 1962-2071 dari kelas akuntansi pagi 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil metodologi penelitian saya guna untuk memenuhi nilai akhir ujian dengan dosen pengampu Ibu Masyita As-Sahara SEMSI. Judul dari metodologi penelitian saya yaitu Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai alat kinerja atas penjualan PT Agung Toyota Tanjung Pinang. Pertama, latar belakang. Perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini secara tidak langsung telah mendorong persaingan bisnis antar entitas di berbagai bidang. Semua industri maupun perusahaan berlomba-lomba untuk meningkatkan mutu produksinya baik bersifat barang maupun jasa. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih banyak. Pada dasarnya, penilaian kinerja ialah salah satu faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien. Karena adanya kebijakan atau program penilaian kinerja, dapat dikatakan bahwa organisasi telah memanfaatkan secara baik sumber daya manusia. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat terhadap dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan. Harga jual mempengaruhi besarnya pendapatan dan laba bersih perusahaan. Maka, tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai laba yang optimal ialah perusahaan harus dapat menekan biaya dan meningkatkan penjualan secara bersamaan. Besar kecilnya biaya ini akan berdampak pada penentuan harga pokok yang nantinya dapat menghitung harga jual per produknya. Rumusan masalah pertama, bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai penilaian kinerja atas penjualan di PT Agung Toyota? Kedua, bagaimana selisih perbandingan harga penjualan per unit di PT Agung Toyota pada tahun 2019 dan tahun 2020? Batasan masalah, penelitian saya dibatasi hanya untuk menganalisis harga jual produk per unit di PT Agung Toyota Tanjung Pinang pada tahun 2019 dan tahun 2020. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah dari metodologi penelitian saya. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui dan memahami penerapan informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai penilaian kinerja atas penjualan PT Agung Toyota. Kedua, untuk menganalisis selisih perbandingan harga jual produk di PT Agung Toyota pada tahun 2019 dan tahun 2020. Kegunaan penelitian. Pertama, kegunaan teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi agar dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang akan datang. Kedua, kegunaan praktis. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama proses perkuliahan antara teori dan praktek yang didapat selama ini. Bagi pelaku usaha, sebagai bahan masukan dalam melakukan kegiatan usahanya untuk mengevaluasi perkembangan dan kemajuan usaha yang dikelola di perusahaan tersebut. Bagi peneliti lainnya, sebagai sumber informasi atau bahan acuan dalam penelitian yang sejenis terhadap permasalahan yang sama di masa yang akan datang. Tinjauan teori. Pertama, akuntansi. Menurut Kartika Hadi 2016, akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Kedua, akuntansi pertanggungjawaban. Menurut Ridwanto 2013, responsibility accounting adalah sistem akuntansi di berbagai pusat tanggung jawab pada keseluruhan organisasi dan mencerminkan rencana serta tindakan setiap pusat tanggung jawab akan menetapkan penghasilan dan biaya tertentu bagi pusat yang memiliki tanggung jawab bersangkutan. Ketiga, penilaian kinerja. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas, serta untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran. Keempat, volume penjualan. Menurut Ciptono dan Chandra 2012, volume penjualan merupakan puncak kegiatan perusahaan dan usaha untuk mencapai target yang diinginkan. Kelima, harga jual. Menurut Aliminsyah dan Panji 2010, harga jual adalah harga jual yang meliputi biaya yang dikeluarkan untuk produksi dan distribusi, ditambah dengan jumlah laba yang diinginkan. Rangka pemikiran. Pertama, data penjualan pada PT Agung Toyota. Selanjutnya ke pusat pertanggungjawaban. Adapun jenis pusat pertanggungjawaban yang saya ambil yaitu pertama, pusat pendapatan dengan rumus pendapatan sesungguhnya dikurang pendapatan yang dianggarkan. Kedua, pusat beban atau biaya dengan rumus biaya sesungguhnya dikurang biaya yang dianggarkan. Dan yang ketiga, laba dengan rumus gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan kali 100%. Operating profit margin sama dengan laba operasi dibagi penjualan kali 100%. Selanjutnya ke perhitungan analisis dan yang terakhir ialah hasilnya. Jenis penelitian. Pada penelitian ini, saya melaksanakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan penelitian yang menafsirkan dengan menguraikan data yang bersangkutan dan kemudian mengungkapkan variabel dari kejadian saat penelitian berlangsung. Jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan penelitian kepustakaan.
Definisi operasional variabel. Hal ini dilakukan dengan membandingkan antar data penjualan 2019 dan data penjualan 2020, sedangkan kinerja karyawannya berguna untuk mencapainya goal dalam perusahaan tersebut. Populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasi dilihat dari data penjualan pada PT Agung Toyota dengan sampel laporan ke data penjualan dalam 2 tahun periode, yaitu tahun 2019 dan tahun 2020. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan dari hasil metodologi. Terlebih dan terkurang saya minta maaf. Selamat pagi.